singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fahri dengan NIM D1B022012 dari kelompok 6. Saya selaku moderator. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Mengapa Pancasila Menjadi Sistem Etika. Langsung saja kita mulai untuk presentasi kali ini. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Yang kedua ada aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat meliputi yang A ada etika keutamaan. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori mempelajari keutamaan atau virtue. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang B ada etika teleologis. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Yang C ada etika deontologis. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Yang ketiga ada etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam segala aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain. Dan yang terakhir adalah sila keadilan, mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain. Sekian materi dari saya. Untuk pemateri selanjutnya saya persilakan kepada Diana Fitria Ramadhani. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Diana Fitria Ramadhani dengan NIM D1B022013. Saya sebagai pemateri kedua. Saya akan membahas materi poin yang keempat, prinsip dasar etika Pancasila. Prinsip dasar etika Pancasila itu memiliki 5 aspek. Yang pertama ada pluralisme, yang kedua ada hak asasi manusia, yang ketiga solidaritas bangsa, keempat demokrasi, dan yang terakhir ada keadilan sosial. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia. Hal ini membuat melemahnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Hal ini dapat merusak semangat toleransi antar umat beragama. Yang ketiga,
masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa. Dapat kita ambil contoh seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Yang keempat, kesenjangan sosial antara masyarakat yang kaya dan yang miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Dapat kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari di mana para pejabat yang memiliki kekuasaan yang tinggi itu hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan rakyat biasa. Yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Selanjutnya, mengapa sih Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan? Jawabannya yaitu karena, yang pertama, degradasi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, korupsi akan bersimah rajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan yang tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal itu dapat terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan dari pajak tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan masih banyak lagi. Cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Maida. Kepada Maida saya persilahkan. Baik, saya Maida Yunianti sebagai pemateri ketiga akan membahas mengenai menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sumber historis. Nah, pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis ground slate. Di sini, artinya Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai moral telah terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Pada Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4. Pada zaman Reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuknya perebutan kekuasaan yang malah menjurus kepada pelanggaran politik. Salah satunya adalah abuse of power yang berarti penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan inilah yang akan berakibat kepada terjadinya kasus-kasus korupsi pada berbagai penyelenggaraan negara. Yang kedua ada sistem. Yang kedua ada sosiologis. Nah, Pancasila sebagai sistem etika dalam bentuk sosiologis ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat etnik di Indonesia. Salah satu contohnya ada di Minangkabau, memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Di sini artinya ketika mereka mengambil sebuah keputusan, dilakukan musyawarah agar mencapai satu mufakat. Yang ketiga ada sumber politis. Terdapat dalam norma-norma dasar sebagai penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika sendiri merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak. Selanjutnya adalah materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, kita masuk kepada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Kembali lagi pada Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang tinggi, banyak partai yang mengikutinya, dan dimenangkan oleh 4 partai,
yaitu PNI, PNU, Parmusi, dan PKI. Tidak dapat dikatakan juga pada zaman Orde Lama telah menerapkan Pancasila sebagai sistem etika. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwasanya pemilu yang dilakukan pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pada saat itu Presiden Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung lebih otoriter. Selanjutnya di Orde Baru diletakkan dalam bentuk penataran P4. Dan zaman ini juga muncul konsep manusia seutuhnya. Di zaman reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring perjalanannya waktu, disadari bahwasannya demokrasi tanpa dilandasi etika Pancasila malah akan menjurus kepada penyalahgunaan kekuasaan, serta nantinya akan menimbulkan sifat-sifat akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, yang kedua, mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama terdapat yaitu sikap otoriter dalam pemerintahan yang tercermin dalam penyelenggaraan negara dengan menerapkan demokrasi terpimpin yang tidak sesuai dengan etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah. Nah, jadi di sini pada zaman demokrasi terpimpin hanya terpusat pada satu pimpinan saja yang tidak menggunakan cara bermusyawarah untuk mengambil satu mufakat. Yang kedua, ada Orde Baru. Di sini tantangannya dihadapi adalah NKK, nepotisme, korupsi, dan kolusi, yang merugikan penyelenggaraan negara dan tidak sesuai dengan keadilan sosial karena hanya menguntungkan segelintir orang saja. Yang terakhir, ada euforia kebebasan pada reformasi, sehingga mengabaikan nilai-nilai norma dan malah melakukan hal-hal anarkis dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Sekian materi dari saya, dilanjutkan materi keempat oleh rekan saya Cindy Sitorus. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Rezeki Sitorus dengan NIM D1B022008. Di sini saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika yaitu 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya adalah setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kebebasan selalu dihadapkan kepada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak kepada actus humanus, artinya adalah perbuatan yang dikuasai oleh manusia yang secara sadar di bawah pengontrolannya, maka si pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama. Sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, yang artinya adalah pengumpulan suara terbanyak untuk menjadi hal yang disepakati atau disetujui secara bersama-sama. Yang keempat adalah hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya adalah setiap rakyat Indonesia mendapatkan keadilan tanpa memandang ras, agama, ataupun suku. Oke, baik, kita masuk ke dalam pembahasan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila, artinya menempatkan Pancasila sebagai sistem moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara. Artinya adalah meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya atau kemajuan bangsa. Yang ketiga, Pancasila sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya saya minta maaf, jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan.
Maaf jika belum sempurna. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.